Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Allahumma rabbana inna na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika ay yahdurun. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang selanjutnya dalam kitab ini adalah hadis tentang larangan menghadap atau membelakangi kiblat ketika sedang buang hajat. Kita kemarin membahas, ingat saya yang terakhir di penanda kitab ini adalah bagaimana kita berdoa, adab berdoa sebelum masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu sudah kita bahas. Sekarang pembahasan berikutnya adalah larangan menghadap dan membelakangi kiblat ketika sedang buang hajat. An Abi Ayyub bin Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, qala, dia menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ataitumul gha'ita, kalau salah seorang di antara kalian, al-gha'it itu buang air besar. Jika salah seorang di antara kalian sedang buang air besar, fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiru, fala tastaqbilul qiblata bi gha'itin wala baulin wala tastadbiruha, maka janganlah salah seorang dari kalian ketika buang air besar itu menghadap ke arah kiblat, termasuk juga satu paket dengan buang air kecil, karena tidak mungkin buang air besar kecuali dengan buang air kecil. Gitu Pak? Jangan apa betul? Maka jenengan nek bayar teng kamar mandi umum itu bayarin jenengan mesti kurang. Buang air besar berapa? 3.000. Buang air kecil 2.000. Jenengan kalau keluar harusnya 5.000. Kan satu paket itu. Selingan nggih, kita kembali. Rasulullah mengatakan idza ataitumul gha'ita, kalau salah seorang di antara kalian berkehendak untuk buang air besar, fala tastaqbilul qiblata bi gha'itin wala bi baulin, janganlah menghadap ke arah kiblat ketika buang air besar atau ketika buang air kecil, wala tastadbiruha, dan jangan juga membelakangi. Walakin, akan tetapi, syarriku au gharribu, hadaplah ke timur atau hadaplah ke barat. Sebentar, nanti saya jelaskan. Faqala Abu Ayyub, maka Abu Ayyub Al-Ansari menyampaikan, faqadimna Syam, kami sering bepergian ke daerah Syam. Syam itu ke atas. Fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah, maka kami melihat di Syam itu kamar mandi atau toilet umum itu dibangun menghadap ke arah Ka'bah. Fananharifu anha, maka kami miring. Wa nastaghfirullah azza wa jalla, dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada kesalahan di dalam tidak adabnya di dalam buang air kecil maupun buang air besar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini ringan sebenarnya, bahwa ada larangan bagi kita untuk menghadap langsung ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, ataupun membelakangi secara langsung dalam posisi sedang buang air kecil maupun buang air besar. Saya akan sampaikan kenapa hadis ini Rasulullah mengatakan walakin syarriku au gharribu.
karena posisinya seperti ini. Bapak dan Ibu, posisinya adalah justru ketika kita bicara Jaziratul Arab, Arab itu adalah ini Afrika, ini Arab, ini Yaman, kemudian ini adalah Asia. Ini Arab. Mekah di sini. Ini Mekah. Di sini Jeddah. Madinah di sini. Syam di sini. Bawah sini Yaman. Baik. Apa bedanya? Apa bedanya di peta ini dengan kita, Bapak dan Ibu? Arahnya beda. Karena kita dari sisi timur. Dari sini kita, Indonesia niku di sini. Ini kita. Sehingga ketika kita harus menghadap ke arah kiblat kita yang ada di kota Makkah, maka sholat kita menghadap ke arah barat. Kita menghadapnya ke barat. Arahnya. Sudutnya 296. Boleh turun satu, boleh naik satu. Toleransinya di 296. Ada 295, ada 297 derajatnya. Kalau panjenengan di suatu tempat yang bingung, nggak ada arah kiblat, jenengan boleh buka kompas, lihat derajat sudutnya itu 296. Kalau nggak pas 296, turun sedikit 1295 boleh. Atau tambah 1297 masih ditoleransi 2 derajat. Tetapi arahnya kurang lebih begini. Cuman secara mata anginnya ke barat. Ngaten nggih? Sedangkan dari Madinah, Madinah itu di sebelah utara. Peta itu selalu yang atas utara, betul kan? Cara baca peta itu yang atas utara. Maka Madinah itu dari sisi utara. Sehingga kalau di kita itu yang nggak boleh menghadap langsung. Kan Rasulullah mengatakan, idza ataitumul ghaid. Kalau salah seorang di antara kalian berkehendak mau buang air besar, fala tastaqbilul qiblata bi ghaidin wala bi baulin. Jangan menghadap langsung ke arah kiblat ketika buang air besar maupun buang air kecil, wala tastadbiruha, dan jangan membelakangi. Konteks tidak boleh menghadap langsung dan membelakangi di Indonesia itu barat dan timur. Ya kan? Karena arahnya kiblat kita ke arah barat, begitu loh. Sehingga karena nggak boleh ngalor ngetan kalih ngulon, maka biasanya toilet-toilet di masjid, di musola itu ngadepnya ngalor ngidul, silang gini. Baik, sudah nggih? Sedangkan di Madinah, karena Madinah itu di utaranya maka yang tidak boleh menghadap dan membelakangi justru ngalor ngidul, karena arahnya ke sini. Makanya karena nggak boleh membelakanginya ngalor ngidul, kata Rasulullah, hadaplah ke timur atau hadaplah ke barat, ngeten silang, gitu loh. Saged dipahami nggih? Kenapa ngalor ngidul, kenapa ngetan ngulon, gitu loh. Nggih, yang nggak boleh ngadep langsung atau membelakangi langsung nggak boleh. Kenapa? Ngadep langsung itu tidak beradab, karena ini adalah arah tempat kita sholat. Membelakangi saya kurang ajar. Nggih, nggak boleh. Ini adab. Ini adab. Sesederhana meniko. Maka Abu Ayyub Al-Ansori, sebagaimana orang-orang Ansor itu orang-orang Madinah, yang mereka adalah para saudagar, para pedagang, yang biasanya ngambil dagangan. Ikut ngaji. Pon kesana Mas, kesana. Biar aja nggak apa-apa. Karena justru mereka ini adalah para pedagang yang jalur dagangnya itu adalah ke utara dan selatan. Ke utara itu ke Yaman, ke utara itu ke Syam, ke selatan itu ke Yaman, tetap satu arah utara selatan, maka mereka di sana berusaha menyelisihi, tidak menghadap langsung dan tidak membelakangi, itu ngadepe ngulon kalih ngetan. Ngoten nggih. Lah Abu Ayyub menceritakan ternyata di bumi Syam ini itu banyak toilet-toilet yang dibangun ketika dipakai itu menghadap ke arah
kiblat. Maka mendengar hadis ini poinnya. Mendengar hadis ini nggak boleh ngadep langsung. Maka Abu Ayyub berusaha untuk menyelisih, miring, nan harifu anha niku miring ben ora lurus pas. Serong sidik. Serong sidik. Baik. Saged dipun pahami nggih maknanya iki nggih. Nah, pertanyaannya sekarang justru muncul adalah bagaimana dengan kita yang sekarang dengan budaya yang modern. Kalau dulu jelas-jelas tidak boleh menghadap langsung atau membelakangi langsung karena dulu tidak ada kamar mandi seperti kamar mandi kita. Orang-orang kalau dalam perjalanan, kemudian mereka menghendaki buang hajat, itu maka mereka menepi dari rombongan. Dan boten enten kamar mandi umum sebagaimana hari ini kita di Indonesia ini di setiap SPBU, di minimarket atau tempat-tempat kita belanja itu kan ada toilet-toilet umum, itu aman gitu. Kalau di sana memang nggak bisa, maka ketidakbisaan itu, ketidakadaan waktu itu membuat mereka betul-betul hadis ini terpraktekkan karena nggak boleh ngadep langsung. Sehingga kalau dalam konteks kita sekarang, kalau wonten apa mboten wonten sing teng mriki Bapak dan Ibu yang di rumahnya toiletnya ngadep mulon kali ngadep ngetan. Enten mboten? Mboten sang ngaku-ngakuan. Tenang mawon, Pak. Nah, disinilah kemudian kita mendudukkan fikihnya. Apa fikihnya? Yang tidak boleh secara adab, tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat ketika sedang buang air kecil maupun buang air besar adalah mereka yang tidak punya penutup, pembatas. Dinding, tembok, atau papan kayu, atau apapun itu, atau tumpukan batu bata, sing digawe semen ya padha dadi tembok nggih. Karena yang mutlak itu yang tidak ada pembatasnya, maka tidak boleh. Jadi kalau misalnya nyuwun pangapunten nggih, dalam kondisi di alam bebas, teng gunung atau di pantai dalam kes-kes pantai-pantai yang tidak bertuan gitu. Kami nate waktu itu napa tebar hewan kurban di daerah nek mboten klentu nami dusunipun Tileng. Tileng itu adalah gunung kidul paling pucuk kidul etan. Paling pucuk kidul etan. Itu ke batas bukit, kalau naik bukit turun Wonogiri. Niku pun pucuk, tapi pinggir pantai gitu. Nah, qadarullah di situ ada pantainya bagus banget tapi mboten terjamah, Pak, karena jauh, jalannya sulit gitu. Nah, kita habis kurban itu ke pantai itu. Sayangnya ketika kita nginep di pantai niku, mboten enten kamar mandi. Enggak ada kamar mandinya karena memang tidak bertuan. Terus saya alami sekali gitu. Sehingga ketika subuh itu meruput, niku dong golek nggon dhewe-dhewe. Ampun guyu jenengan. Iya kan golek nggon dhewe-dhewe karena itu kemudian atasnya itu ada bukit-bukit itu. Yang golek nggon dhewe-dhewe begitu. Di titik seperti inilah kemudian tidak boleh menghadap dan membelakangi langsung, piye carane dipastikan dulu. Poinnya di situ. Tetapi dalam kasus kula panjenengan hari ini di rumah-rumah kita atau di tempat-tempat kita yang justru sekarang kondisinya sudah ideal karena tertutup dengan dinding, jadi ada penutupnya, maka di poin itu para ulama kemudian merumuskan satu kesimpulan hukum fikih yang tidak boleh itu adalah yang tidak boleh menghadap dan membelakangi yang tidak punya pembatas atau pelindung. Maka kalau sekarang sudah ada pembatas dan pelindungnya, maka tidak mengapa, justru karena dinding atau pelindung itu yang sudah membatasi antara dia dengan Ka'bahnya atau dengan kiblatnya. Walaupun tetap secara skala kehati-hatian lebih baiknya menyelisihi, boten ngetan boten ngulon, nek saged ngalor kalih ngidul, ampun munggah ora iso. Kanel. Sampun? Jadi kalau di alam bebas atau di alam terbuka yang tidak ada penutup, harus diusahakan tidak boleh menghadap atau membelakangi. Dua-duanya tidak adab. Kelarangan ini supaya kita mengagungkan tempat yang kita pakai untuk sholat sebenarnya. Begitu. Kita ini punlah sholat rong tenanan,
ngadep kiblate salah-salah, ngono malah secara sengaja atau tidak sengaja tanda kutip ya, dianggap meremehkan. Ketika kita buang hajat justru menghadap atau membelakangi, maka ini adalah bagian dari adab kita, gitu saja. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan walakin syarriku aw gharribu, akan tetapi ngadeplah ke timur atau ngadeplah ke barat, dalam konteks posisi Madinah di utaranya kota Makkah, sehingga ngadepin salat ngadep ngidul. Bapak dan Ibu ampun bingung. Pokoknya kalau pertanyaan salat madhep ngendi? Ngadep kiblat, mboten arahe. Mboten arahnya. Karena kalau sudah berubah tempat bisa jadi arahnya berbeda. Contoh, kalau kemudian panjenengan tindak ke Mekah Madinah saja, itu posisinya kalau dari Madinah udah ngadepnya ngalor ngidul, berarti madhep ngidul kalau salat itu. Ngadep ngidul. Taib, sepoin ini adalah untuk memberikan pelajaran dumateng kula panjenengan untuk berhati-hati supaya kita tidak jatuh meremehkan syariat. Ini poin utamanya. Syariat Allah itu, segala yang Allah tetapkan itu, kalau kita mengagungkan, kita memuliakan, kita masuk ke dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, syariat-syariatnya Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu adalah bentuk ketakwaan dalam hatinya. Nek kula panjenengan ngremehaken syariat niku berarti takwane nembe turun. Wong sing takwane sae, takwane atau imane inggil, itu tidak mungkin dia meremehkan syariat niku, mboten mungkin. Mesti dia jaga, mesti dia hormati. Baik. Contoh juga adalah kadang kita itu enggak sengaja bawa Qur'annya juga kadang tanda kutip nggih kirang beradab. Kita kadang membawa mushaf Al-Qur'an niku sak-sae. Kalau kita meyakini bahwa ini kitab suci, wahyu dari Allah, surat cintanya Gusti Allah dumateng kula panjenengan, petunjuk hidup, maka salah satu adab yang paling sederhana setahu kami di dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Nanti tanya sama Ustaz Rijal yang lebih paham urusan ilmu Qur'annya. Beliau mumpung ada di sini kan gitu. Itu tidak boleh membawa Al-Qur'an itu di bawah pinggang. Adabnya itu Al-Qur'an itu enggak boleh di bawah pinggang. Maka kalau panjenengan lenggah kados mekaten, Quran itu enggak boleh ditaruh bawah lantai, itu enggak boleh. Kalau mushaf loh ya. Ini maksudnya mushaf. Mushaf itu yang Quran gitu. Kalau buku kados ngeten niki, yang ini ada ayatnya, boleh enggak saya taruh bawah? Boleh. Kenapa? Kalau buku itu apakah mushaf atau tidak mushaf, itu tolak ukurnya mana yang lebih dominan? Ayatnya atau keterangan yang lain? Kalau terjemahan gimana? Terjemahan itu kan penjelas, mesti luwih dominan ayatnya timbang terjemahan, nggih toh? Nah, kalau yang lebih dominan ayatnya itu termasuk mushaf, maka enggak boleh lebih rendah dari pinggang. Ini bagian dari adab. Makanya Qur'ane mboten masuk-masuk, apalane mboten nambah-nambah, pelajarane angel mlebet. Lah wong mushafe mboten dihormati. Taruh di dada. Kalau bawa pakai tas jangan sampai di bawah pinggang, taruh nyari tas yang bisa dicangklong di sini atau di belakang atau di depan. Yang penting tidak di bawah pinggang. Betul saja. Adabnya gitu saja. Ini adalah bagian dari pengagungan supaya dengan kita agungkan itu berkah dapat gitu. Sama dalam konteks meniko, kenapa kita tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat ketika sedang buang hajat, buang air kecil maupun buang air besar? Karena buang hajat itu membuang kotoran gitu. Maka jangan sampai malah justru ketika buang hajat kita menghadap ke arah kiblat atau membelakangi, karena itu tidak beradab. Sampun? Ada pertanyaan? Tidak ada. Hadis. Pripun, Bu? Mboten enten to? Oke, lanjut mawon. Sebenarnya di poin ini juga ada tambahan bahwa anjurannya untuk memastikan arah sebenarnya. Apakah kemudian Allah memiliki arah? Bukan begitu. Tetapi justru arah itu adalah acuan kita dalam beribadah. Karena kita sudah diberi tata aturan kalau beribadah itu ada arah-arah yang kita tuju. Maka nggak boleh sembarangan. Poin itu. Ada yang ditanyakan dari hadis ini? Ini pun cekap. Di situ saja pelajarannya. Berapa Bu? Berapa?
Bawah. Baik. Bagaimana kalau kemudian kita sedang membaca, kemudian mau semaan atau mau sholat, kemudian ditaruh di bawah, sama, Bu. Secara adab itu tidak beradab. Bagaimana kemudian caranya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, termasuk ketika kita membaca mushaf, kemudian sampai di ayatus sajdah. Ayat yang membuat kita sujud tilawah. Ya gitu, ayatus sajdah itu ayat 15 ayat di dalam Al-Quran yang kalau kita baca menghajatkan kita atau disunahkan untuk sujud tilawah. Itu secara adab juga tidak boleh digeleprek. Walaupun penake kan gara digeleprek langsung sujud, nanti langsung baca lagi. Itu gampangnya. Tapi kesempurnaan amalnya tidak begitu. Maka cari tempat dulu untuk meletakkan mushafnya, baru sujud. Kenapa? Bagian dari pengagungannya. Walaupun kalau diletakkan urusannya ngapunten nggih, saya tidak bicara masalah dosa atau tidak dosanya, tapi secara adabnya saja begitu. Atau kalau panjenengan mau sholat, sedang membawa mushaf, piye carane nek enek koncone sing lungguh titip dulu ya. Atau taruh di meja-meja Quran itu loh. Napa namanya? Rehal kalau nyebut. Nah, rehal kan? Taruh di rehal itu. Itu udah lumayan, itu sudah di atas pinggang kalau kita duduk di bawah. Ya. Enggak. Kalau rehal, makanya rehal itu ukuran rehal itu berapa itu yang jadi diskus sebenarnya. Tetapi paling tidak kita sudah angkat dia dari bawah tempat telapak kaki kita menapak, sebenarnya begitu. Itu ukuran skala paling minimal. Tetapi kalau mau hati-hati ya cari tempat yang lebih tinggi dari rehal. Kan kita bicaranya sesuai dengan kondisi ya. Kalau memang tidak memungkinkan ya cari rehal. Kalau memang tidak bisa dibaca rehal. Kalau rehalnya ada, kemudian ada rak juga yang lebih tinggi, taruh di rak. Yang paling selamat itu justru titip koncone itu selamat. Selamat itu titip koncone. Oh, no. Kemana? Ini mau? Nih, mau nggak? Baik, para rawuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi adab-adab ini sebenarnya lebih menghasung kepada kita untuk menghargai nilai ibadah. Karena jarang apa yang sudah kita lakukan itu belum berjalan dengan maksimal masalahnya. Maka jangan dikurangi lagi nilainya karena kita tidak beradab dengan apa yang kita kerjakan. Justru di situ poinipun. Sampun nggih? Saya akan lanjutkan di dari hadis 12 langsung lompat hadis 15 karena 13 14 sama, kurang lebih sama. Hadis nomor 15 An Abi Qatadah Al-Haris bin Rib'i Al-Ansari. Dari Abu Qatadah. Abu Qatadah itu nama aslinya Al-Haris bin Rib'i. Ini juga orang Ansor. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ini kok adab melih, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Wala yatamassah minal khala'i biyaminihi wala yatanaffas fil ina'i. Ada 3 adab yang mengiringi prosesi kula panjenengan wonten kamar mandi. Kalau tadi adabnya adalah tidak boleh menghadap dan membelakangi Ka'bah secara langsung ketika tanpa pembatas, ngaten nggih? Maka kita masuk ke adab berikutnya di dalam hadis ini. Abu Qatadah Al-Haris bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah wanti-wanti paring pepeling, la yumsikanna, jangan sampai menyentuh ahadukum, salah seorang di antara kalian, dzakarahu. Dzakarahu itu kemaluannya, biyaminihi dengan tangan kanannya, wa huwa yabul dalam kondisi dia sedang buang air kecil. Wala yatamassah minal khala'i biyaminihi, juga tidak pangapunten mencuci lubang belakang setelah buang air besar dengan tangan kanannya, wala yatanaffas fil ina, dan tidak mengambil nafas ketika sedang minum di dalam gelasnya. Tidak menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, tidak membersihkan pangapunten lubang belakang dengan tangan kanan, dan tidak bernafas ketika sedang minum di dalam gelas. Ini adab.
Kenapa? Kenapa tidak boleh dengan tangan kanan? Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kenapa tidak boleh dengan tangan kanan di dalam hadis ini? La itu jangan. La yumsikanna, jangan sampai memegang begitu. Kenapa kata-katanya jangan sampai, larangan. Walaupun jatuhnya ini makruh ya, bukan haram, tetapi larangan. Makruh pun haram apa larangan gitu loh Bapak Ibu. Kita ini kadangkala menyikapi sunnah dan makruh itu agak remeh gitu. Kita ini kadang menyikapi sunnah itu alah sunnah nggak apa-apa gitu. Jangan. Sunnah itu masuk klasifikasi perintah. Klasifikasi hukum itu cuma 3. 1 perintah, 2 bebas memilih, yang ketiga larangan. Perintah itu kalau tegas itu berarti wajib. Perintah itu kalau berupa anjuran berarti sunnah. Sak sunnah-sunnah itu dianjurkan loh. Gitu loh. Sak sunnah-sunnah dianjurkan. Tur sing anjurkan Allah dan Rasulnya, mboten tonggone. Mboten Pak Takmir. Masalahnya nopo? Kalau yang anjurkan itu salah seorang di antara kita, masih bisa benar, bisa salah. Gitu loh. Tapi ini yang anjurkan Allah dan Rasul, itu potensinya benar dan berpahala. Maka menyikapi hadis itu harusnya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan rugi. Kenapa? Anjuran, potensi pahala. Wong kita ini butuh banyak pahala begitu. Ini kalau dia nilainya sunnah. Kalau makruh, kalau yang tengah-tengah itu bebas, itu mubah. Mubah itu bebas. Tapi rambu-rambunya mubah itu tidak boleh berlebihan. Dahar, boleh napa mboten? Dahar itu boleh, mubah. Tidur, boleh. Ning nek dahar itu mubah, ning ngene koncone ya didahar, mboten boleh. Nek badhe nambah matur, mengke ditambahi. Mboten. Dahar makan itu mubah. Tapi kalau berlebihan cukupnya cuma sak piring kok dipolke dadi 5 piring, itu malah madorot yang muncul, malah bahaya yang muncul. Mubah itu rambu-rambunya tidak boleh berlebihan. Tidur boleh, nek turu terus ya ora oleh. Bu, mati sanjang ibu ini. Mboten dereng Bu, tesih gesang. Oh, taib. Yang ketiga, klasifikasi ketiga justru larangan Bapak dan Ibu. Larangan itu sak makruh-makruhe tetap dilarang. Larangan. Larangannya kalau berupa himbauan seperti hadis ini, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Jangan sampai salah seorang di antara kalian menyentuh atau memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika sedang buang air kecil. Itu maknanya larangannya ini himbauan, ojo sampai ininya himbauan. Jadi nek nyentuh ya ora dosa jane. Tapi nek iso ojo. Tetap dia adalah larangan walaupun hukumnya makruh. Makanya nek kula panjenengan ngremeh ke makruh mesti jeglok teng haram. Oh, ini sama-sama larangan. Bedanya yang di sini yang satu himbauan, yang satu kalau hal larangannya bersifat mutlak tidak pandang bulu, itu haram. Haram itu mutlak, enggak boleh nego-nego. Contoh haramnya khomer. Khomer itu haram. Sak tetes kali sak gelas dosa napa mboten? Padha dosane. Terus jenengan mikir, alah padha dosane sisan sak gelas ngoten to? Alah kula ngerti pikirane niki. Padha dosane mending sak gelas. Tidak, dia sama-sama dosa, tapi kadar dosanya itu sesuai dengan peremehannya. Ngremeh kene. Coba-cobane sangka setetes, rong tetes, telung tetes, suwe-suwe peremehannya. Makanya posisinya kalau larangannya itu bersifat mutlak itu berarti haram. Haram itu mboten enten tawar-menawar. Kenapa? Segala sesuatu yang Allah haramkan untuk kita kaum muslimin aslinya adalah sesuatu yang membawa madarat baik untuk orang muslim maupun tidak muslim. Itu membawa madarat untuk seluruh jenis manusia. Contoh, khamr itu menghilangkan akal sehat. Wong manusia itu mulia karena diberi akal. Oh malah dihilang-hilangke. Mumet meneh. Ingeten kan? Plus mboten muntah-muntah to. Niki kula rada cerita walaupun kula nggih mboten ngerti. Ampun nuduh kula ngerti lho nggih. Kula cerita tok. Semua yang Allah haramkan itu membawa madarat tidak hanya bagi seorang muslim tapi seluruhnya. Contoh makan daging babi dan anjing. Kenapa diharamkan? Karena Rasulullah SAW mengatakan tabiat seseorang itu seperti yang dia makan. Kalau makanannya anjing dan babi ya berarti sifatnya kaya ya sudah, nggak usah dibahas begitu. Pokoknya apa yang Allah haramkan mutlak itu harus ditinggalkan secara mutlak karena itu membawa keburukan. Taib, kita kembali ke hadis. Rasulullah SAW bersabda, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul wala
ya tamassah minal khala'i biyaminihi wa la yatanaffas fil ina'i. Janganlah salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan ketika sedang buang air kecil atau membersihkan lubang belakang setelah buang air besar, dan jangan bernafas di gelas ketika sedang minum. Ini adalah himbauan-himbauan untuk kebaikan kita karena masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Tangan kanan untuk sesuatu yang baik di depan. Maka ojo diganti belakang. Bagaimana dengan orang-orang yang tangannya kidal? Bapak Ibu, bagaimana dengan orang-orang yang tangannya kidal? Yang dominan. Kalau kita kan dominan kanan secara rata-rata gitu. Bagaimana dengan orang yang dominan kiri? Dalam adab ini tidak ada pengecualian. Ya. Walaupun dia orangnya kidal, tetap juga tidak boleh diwalik. Nek buang-buang, nek bersih-bersih dengan tangan kanan. Kalau nulis, kalau ngopo-ngopo tangan kiri, tidak. Kidal itu dominan untuk gerakannya saja. Tapi secara adab tetap sama. Karena yang kanan lebih diutamakan dari yang kiri. Kenapa menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ketika sedang kencing? Ya supaya ketika menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan, supaya kita menjaga bahwa sing kanan go sing utama, sing ibadah, sing apik-apik. Apa terus dalam artian kayak gini, sing kiri elek? Tidak. Tapi memang porsinya, tugasnya ya seperti itu. Bapak dan Ibu, sak haram-harame babi, sak najis-najisi anjing, itu juga tidak boleh disakiti tanpa alasan yang jelas. Sakitipun pahami nggih? Letakkan segalanya pada porsinya. Dia memang haram, dia memang najis, tapi nggak boleh disakiti dengan tanpa alasan yang dibenarkan. Moro-moro enten anjing lewat dibialang, wah dia nggak boleh. Dolim itu, dosa itu. Dia juga makhluknya Allah. Allah menciptakan itu dengan tujuan. Salah satunya babi. Kenapa Allah ciptakan babi? Dia najis, betul kan? Dia haram. Kenapa Allah ciptakan? Karena memang Allah ciptakan babi itu untuk makan kotoran. Maka ojo mangan babi benora berkutat di hal-hal yang kotor. Dalam riwayat Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, babi itu Allah ciptakan justru ketika Nabi Nuh dengan orang-orang yang beriman dan 40 pasang hewan yang berada di kapal ketika banjir bandang itu kebingungan karena kotoran itu berserakan, karena kalau tidak dibersihkan itu akan mendatangkan penyakit. Sehingga kemudian Allah ciptakan babi yang justru hikmahnya Allah ciptakan babi untuk memakan kotoran itu. Jadi ada fungsinya masing-masing. Sebagaimana akhirnya tangan kanan dan tangan kiri sudah ada gunanya masing-masing. Sampun? Yang ketiga justru tidak boleh bernafas ketika sedang minum di gelas. Wala yatanafas fil ina, jangan mengambil nafas atau menghembuskan nafas ketika sedang minum di dalam gelas. Fungsinya ada banyak. Yang satu, boten sah kesusu. Boten sah kesusu. Berpun Bu Ben Adem sih. Bagaimana hukum makanan panas kita tiup? Bagaimana makanan panas kita taruh di atas kipas angin, di depan kipas angin? Lah jenengan nek niup napa mboten mempercepat? Apa bedanya? Meniup makanan dengan mulut tidak boleh, bukan karena unsur anginnya atau ben cepet dinginnya, tapi karena yang keluar dari sisa-sisa pernafasan kita itu adalah gasnya berbahaya, CO2. Kita bicara ilmiah ya. Yang kita hirup ini adalah udara yang segar. Yang keluar dari mulut kita itu adalah sisa-sisa pembuangannya. Terus kenapa kok kita buang di alam bebas? Kan podo wae bercampur? Tidak, itulah kuasa Allah. Allah punya saringan untuk menyaring CO2 itu melalui para hewan, pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Jadi termurnikan lah bahasanya begitu. Sehingga kalau dia berada di dalam gelas seperti ini, tenang, kalau mboten minum, Pak. Kalau nyontoh gitu. Seperti ini, kalau kemudian kita minum, kemudian kita tiup, ini potensi tersaringnya kecil gitu. Sehingga yang akhirnya kita minum lagi adalah udara yang baru saja kita hembuskan, yang justru itu adalah membawa madharat. Intinya, larangan-larangan di dalam syariat itu adalah larangan-larangan yang kembalinya kepada kebaikan dan keburukan kita. Larangan itu pasti untuk menjaga kebaikan dan menjauhkan kita dari mara bahaya. Mesti begitu. Tidak boleh meniup di gelas atau meniup makanan yang panas dengan mulut.
Mulut nggih. Itu karena zatnya. Bukan karena anginnya. Kalau kemudian diganti makanannya panas, kemudian kita dinginkan di depan kipas atau kita kipasi dengan alat apapun, dengan buku lah, dengan kipas angin portable kecil atau dengan apa, boleh atau tidak? Kalau itu nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa. Sama halnya ketika kita ngeler nasi ini loh Bapak Ibu. Jenengan remen sing anget napa sing dingin? Napa jenengan remene hihang hoheng? Nah, terus saya panas dilebokne kan jadi gitu Pak. Kalau masih panas dimasukkan ke mulut itu juga bahaya. Kenapa? Karena pripun Pak? Nggih niku wae Pak. Ditunggu dulu. Sebentar. Ini bahasa yang baik sebenarnya. Bahasa ini tepat, bukan mulutnya. Kalau mulut kadung iso kroso enggak apa-apa, tapi ya kalau yang melocot organ dalam gimana? Gitu Bu. Ya kadang kalau makanan panas langsung kita telan itu sakit itu rasanya. Gini mboten melecet gitu. Kalau lecetnya di dalam itu lebih bahaya, maka tunggu dulu agak baru dinikmati. Yang penting ora disebul. Sinten sing badhe ndulang putrane putrine dadak ditiup-tiup sik ben adem. Sing ngajari sinten? Alah nek ngoten niku mbae. Sing lakoni wong tuwane sing disalahke mbae. Niku mbae protes lho niku mengke. Kalau ditiupnya lewat hidung gimana? Pak, sekedap. Jenengan badhe gawe-gawe napa pripun? Sekedap, Bu, benjik nanti teng dalem kan praktek nggih. Bahkan tayyib. Apa boleh enggak dengan hidung? Panjenengan pertanyaan dan ini ada jawabannya. Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Shaleh Al-Basam sampai mengatakan termasuk tidak boleh juga dengan hidung. Kenapa? Pangapunten, kenapa enggak boleh? Hidung kita ini Allah ciptakan dengan segala bentuk yang sempurna. Ada bulu-bulu lembut yang justru menyaring saluran pernafasan kita. Kalau ada kotoran-kotoran itu masuk, maka flu, influenza niku mekanisme normal. Flu niku adalah mekanisme normal ketika banyak sudah kotoran yang tersaring tidak tersalurkan. Sebenarnya di dalam Islam kalau kita adalah orang yang mempraktikkan syariat dengan sempurna, insya Allah untuk flu itu akan jarang. Kenapa? Karena ada syariat istinsyak, menghirup air ke hidung sebentar. Menghirup atau memasukkan? Menghirup, mboten memasukkan. Cuman masukkan tok mboten napa-napa, tapi itu dihirup. Kenapa? Apa bedanya dimasukkan dan dihirup? Kalau dimasukkan itu karena kita yang masukkan ada rongga-rongga yang mungkin tidak terkena. Tapi kalau betul-betul dihirup yang kadang masuk ke otak kepala itu justru membersihkan dengan total saluran pernafasannya. Hikmahnya istinsyak itu. Maka saluran di bulu-bulu lembut yang ada di hidung kita, sinten sing biasanya nyabuti bulu hidung. Ngurang-ngurangi saringannya Gusti Allah itu. Kalau memang mengganggu, terasa gatal boleh. Kalau tidak enggak usah digolek-goleki. Itu mekanisme nih Gusti Allah. Termasuk alis yang ada di sini, kenapa ibu-ibu diharamkan nyukur alis? Jarine nek alise tercukur kok iso ndelok makhluk halus. Halus goro-goro niki halus niku lho. Pak Joko baru ketawa kan? Enggak boleh. Tidak boleh mengubah ciptaan Allah karena Allah sudah menciptakan kita dengan sempurna. Beliau tadi bertanya gimana kalau niupnya dengan hidung sama. Di sini beliau Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Shaleh Al-Basam mengatakan kawa kama annahu qad yakhruju min anfihi ba'dul amrad, bisa jadi di hidung ini sudah tersaring banyak kotoran-kotoran hal-hal yang tidak baik. Maka kalau ditiupkan yang keluar dari hidung adalah juga kotoran-kotoran dan penyakit-penyakit yang tersaring itu. Alladzi tulawwisul ma fatankulu ma'hul adwa, yang kemudian bisa mempengaruhi bercampur dengan air yang bisa berpotensi mendatangkan penyakit. Ngoten iki. Pun lah mboten cah tiup-tiupan nggih. Mboten cah tiup-tiupan. Tiup lilin boleh atau tidak, Bu? Ya kalau sekedar, enggak ada maksud, enggak ada tujuan tertentu, enggak ada ini tertentu, enggak apa-apa. Enggak ada tujuan tertentu loh ya. Bahasa saya begitu saja. Oh nek dilanjutke dawa niki. Oke. Ada harus disinggung. Saya senang nyinggung.
Siapa yang biasa kalau ada orang tahun menyebutkan barakallahu fi umrik gitu? Boleh atau tidak? Mana ada syariatnya? Apa kemudian kalau itu diganti dengan bahasa Arab kemudian menjadikan itu suatu yang boleh? Enggak boleh, enggak ada syariat itu. Harusnya kita ini kadang kalau mengucapkan orang ulang tahun itu selamat ulang tahun atau barakallahu fi umrik itu kita menipu orang yang kita berikan ucapan. Harusnya dia ketika bertambah usianya, ulang tahunnya jatuh itu. Harusnya dia banyak bermuhasabah kepada Allah. Sudah sampai di usia segini, amalnya seperti apa? Bukan ketika diucapkan selamat ulang tahun panjang umurnya, lali karo mati nanti dia. Sebentar, saya tanya jujur. Orang kalau prosesi ulang tahun seneng atau sedih? Nek seneng lali mati atau eling mati? Walaupun kemudian di Arab ke barakallahu fi umrik, mboten enten. Mboten enten. Boleh enggak kita memberikan hadiah ketika dia jatuh tanggal lahirnya? Kita belikan sesuatu, boleh atau tidak? Sebenarnya hukum umumnya memberi hadiah secara umum itu boleh. Saling memberi hadiah itu boleh. Yang tidak boleh karena dipas-paske ini lho. Beli kue boleh sehari sebelumnya atau sehari setelahnya loh, enggak apa-apa. Jenengan nek tambahi kayak lilin-liline 5 sisan ra usah siji. Apa niku? Ana ajarane sinten? Ajarane Kanjeng Nabi aja tidak kita pakai. Iki kok tati-tatite banyak sekali. Oh, gitu ya. Jannya 2 ya, 1 di luar. Kula ngerti ngopo loro, siji kan sesuk 3 Mas teng mriko. Ben ngajine ndak mandek. Tapi tidak boleh memegang kemaluan ketika buang air kecil dengan tangan kanan, tidak boleh mencuci lubang belakang setelah buang air besar dengan tangan kanan, dan tidak boleh menghembuskan nafas di dalam gelas ketika sedang minum. Niki adalah larangan yang sifatnya makruh, larangan yang berupa himbauan dan tidak dikerjakan. Sebelum kita lanjut hadis berikutnya, ada yang mau ditanyakan? Enggak punya tangan. Ada jenengan niku nek bertanya masih kula tunggu Pak. Pertanyaane jenengan niku sae. Gimana kalau orang enggak punya tangan kiri? Lah jenenge mboten kagungan tangan kiri yo ngangge sing wonten to, Pak. Pun gampil mawon mboten saya dipertanyakan. Beliau guyu. Atau sama, makan itu sebentar. Kulo lanjutkan. Betul apa? Beliau Masya Allah ini pertanyaannya menarik sebenarnya. Kita balik nih Pak. Pertanyaannya kita balik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la ta'kul bishimalik fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi. Jangan makan dan minum dengan tangan kiri karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Niki kulo deklar sekalian di majelis ini. Adab makan minum itu tangan kanan, bukan tangan kiri. Niku nggak ada pengecualian. Sing sapa wonge masih makan dan minum dengan tangan kiri, maka mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menyelisihi sunnah. Rasulullah mengatakan jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Kan tadi kita sepakati wis enek gunane dhewe. Yang kiri itu untuk urusan belakang. Yang kiri untuk urusan belakang. Yang kanan untuk urusan depan. Rasulullah mengatakan jangan makan dan minum dengan tangan kiri, weslah tangan kiri ngadeg pula. Melampah pula, wes sikile tambah loro kas. Kalau makan dengan berdiri, makan dengan berjalan itu seperti yang kakinya 4 itu, nggih toh? Ngadeg mlaku toh niku. Kita ini diberi akal sehat. Gimana kalau kita diundang standing party? Ayo. Nah, ini kalau tabrakkan dengan realitas. Kan banyak sekarang party-party atau tempat-tempat yang kadang prasmanannya itu banyak tempat tapi nggak ada kursinya. Gimana? Urusan standing party kan namanya saja. Jenengan masih punya pilihan untuk makan dengan duduk atau tidak dengan duduk. Apa kemudian kalau standing party jenengan kalau duduk itu kemudian suruh keluar dari ruangan? Enggak kan? Ya sudah duduk saja. Makan dengan berdiri itu adalah idror kata Rasulullah SAW. Makan dengan berdiri itu berpotensi mendatangkan madorot. Kenapa? Karena masuknya makanan ke lambung itu lebih cepat, lebih langsung, tidak tersaring gitu. Jadi GERD dan lain sebagainya justru mungkin dengan itu. Duduk saja. Itu pun duduk itu ada adabnya. Orang asal-asalan duduk. Rasulullah SAW mengatakan inilah akulu muttaqian. Aku tidak pernah makan sambil bersandar pun lenggah. Ning ora oleh senderan. Kalau dahar itu tidak boleh senderan supaya posisi lambungnya siap. Nek sender niku mboten
Siap. Nggih nek mboten keselek. Iya kan? Sambil kelaras. Nglarang. Enak ya. Nek keselek enak mboten? Loh, sebentar. Semua larangan saya kembali ya. Semua larangan itu membawa hikmah, semua larangan itu membawa kebaikan. Bersandar itu tidak boleh karena kita tidak siap, maka ketidaksiapan itu berpotensi mendatangkan madarat. Salah satunya keselek. Nek keseleknya cilik mboten napa-napa, keseleknya gede terus piye? Iya kan? Padahal kita itu ketutup jalan nafas sebentar saja, Masya Allah. Sakitnya luar biasa. Bahkan kalau dia keseleknya sudah pada tempo tertentu, itu berarti peredaran darah ke otak itu terganggu, asupannya terganggu. Otak itu bisa kosong dari udara dan darah yang disaring itu, Pak. Itu bisa jadi nanti radang otak. Sedahsyat itu efeknya. Maka Rasulullah mengatakan kalau makan itu duduk nomor 1 dan tidak bersandar supaya kita posisinya ready, siap, anggota tubuhnya siap, dan tidak boleh tangan kiri, harus tangan kanan. Harus tangan kanan. Supaya apa? Adab. Itu pun yo sithik-sithik ora. Jenengan pangapunten nggih, nate ningali napa boten piantun sing kalau muluk itu ora sithik-sithik. Tapi kadang sulit. Sulit, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan mencontohkan makan hanya dengan 3 ruas jari, sekedap. Ini kita harus adil. Ojo terus dipukul rata. Pokoknya nek mangan 3 ruas jari. Tidak. Karena yang didahar Rasulullah adalah kurma. Sehingga kurma itu bisa diculik dengan 3 jari. Lah nek sing kula panjenengan dahar niku sego putih dikei sop. Ra rampung-rampung, Pak. Lah nggih to, Pak. Pak Joko 3 jari atau 5 jari? Iya. 3 jari toh. Yang 2 ini bantu atau tidak? Ya sudah toh, 3 jari atau 5 jari? Sudahlah. Kadang niki diskusi yang ngapunten nggih kula matur, diskusi yang sangat tidak penting gitu loh. 3 jari itu justru karena makanannya kurma, itu pun dengan adab. Jenengan kan hanya tahu 3 jarinya. Rasulullah itu memakan kurma itu dengan 3 jari. Dicontohkan tangan kanan 3 jari. Setelah dimakan itu tidak diambil dengan 3 jari ini. Kan belum sempurna kita mempelajari hadisnya. Rasulullah dahar kurma dengan 3 jari, mengambilnya dengan 3 jari. Setelah didahar, bijinya itu tidak diambil dengan 3 jari ini. Tapi bijinya itu diletakkan di 2 jari yang ujung nih. Iya, diletakkannya di 2 jari yang ujung ini, baru diletakkan di bawah. Orang ya di lepeh keneng kancane. Enggak. Sekedap, saya ingin menyampaikan kenapa? Betapa tingginya adab Rasulullah mencontohkan kepada kita. Mengambil dengan 3 jari itu karena kadang kurmanya itu di satu piring dimakan sama-sama. Maka ketika diambil dengan 3 jari itu diletakkan di 2 jari yang paling ujung kemudian ditaruh di bawah. Itu supaya ini tidak talawwas, tidak tercampur dengan bekas mulut kita. Sehingga kalau tercampur dengan bekas mulut kita terus jipuk meneh ning kono, iku liyane dadi rada bentar. Itu dengan sengaja. Tetapi makan yang lebih disunahkan itu makannya kembulan. Makan bareng-bareng. Iya. Beda loh konteksnya. Kalau dalam konteks ini untuk menjaga itu memang dengan 3 jari benora ini peti kancane, tapi dalam konteks makan bersama itu boleh. Piring yang sama itu pun masih dijaga itu tadi loh Pak Bu. Mangane bareng-bareng, sak piring didahar bareng-bareng. Tapi njipoke niku ya sithik-sithik ya sopan begitu aja terus. Oh pangapunten niki tenanan niki. Tapi setelah selesai baru ada hadis. Kata Rasulullah SAW, kalau selesai makan bareng-bareng itu anyal aqoha auyul iqoha. Dia, pangapunten nggih, niki bahasa saya tidak punya bahasa yang lain masalahnya. Dia jilati bekas makannya sendiri atau dijilatkan oleh orang lain. Sebentar. Emang bahasa hadisnya begitu, dijilati sendiri atau dijilatkan oleh orang
lain. Jangan di-highlight, jangan di-zooming hanya dijilatkan orang lainnya, tidak. Tapi mari kita lihat kenapa Rasulullah sampai menyatakan kalau selesai makan hendaklah dia jilati jari jemarinya sendiri atau dijilatkan orang lain, bukan masalah menjilatkan orang lainnya, tetapi karena di situ ada keberkahan. Jadi di sisa, di makanan-makanan yang terakhir, di butir-butir yang terakhir, itulah berkahnya. Maka dijilati itu supaya tidak ada berkah yang terbuang percuma. Maka nek kita yang tahu kok ora gelem golek berkah kuwi, ya ben tipek wong liya berkah gitu loh. Ini sempurna memahaminya. Ojo Islami jijik kok kon jilati wong liya. Bukan itu maknanya. Bukan di situ stressingnya apa penekanannya, bukan. Tetapi bahwa di dalam makanan kita itu ada keberkahan. Makanya nek mendet daharan, ampun okeh-okeh tur ora entek. Mendet sak cekape, menawi kirang boleh nambah. Boleh nambah. Yang penting orang nambah gini kancane. Ya kan begitu. Ini loh adab-adab itu saling mengikat begitu. Dan Islam itu indah sekali. Islam itu indah sekali. Taib, sebelum saya lanjut, masih ada 5 menit. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ya. Pripun? Contohnya nih. Oke, taib. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Apakah yang lengkap boleh sepotong atau lengkap? Basmalah, tasmiyah namanya, bukan basmalah Bu. Sebenarnya bahasa yang lebih tepat itu bukan basmalahnya, tapi tasmiyah itu saja. At-tasmiyah itu menyebut nama Allah. Walaupun dengan kemudian kita singkat dengan al-basmalah, karena al-basmalah itu merangkum atau mewakili kata bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kita uraikan, al-basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau at-tasmiyah itu cukup dengan bismillah. Ya, ini di titik perbedaan kata kalau kita bicara. Kalau kita bicara al-basmalatu itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita bicara at-tasmiyah menyebut nama Allah itu cukup dengan bismillah. Dan bismillah itu dahsyat Bapak dan Ibu. Kalau nate matur napa dereng teng majelis ini saya lupa bahwa di balik kata bismillah itu kenapa kita dikatakan Rasulullah kullu amalin, setiap amal la yubda'u bil basmalah, yang tidak dimulai dengan kata basmalah fahuwa abtar, dia sia-sia, atau fahuwa aqta, pahalanya terputus. Kenapa Bapak Ibu? Tahu enggak? Panjenengan mangertosi napa mboten? Kan bismillah cuma sekedar bismillah. Bismillahi, ngeten toh? Supados kula panjenengan ngertos kenapa bismillah itu dahsyat. Kenapa bahkan kalau kita melakukan amalan apapun, kalau kita tidak membaca bismillah maka pahalanya terputus. Bismillah itu kata aslinya adalah biismillah, ngeten. Ini aslinya. Biismillah. Karena biismillah niki angel, biismillah kan angel. Maka dimudahkan Allah jadi bismillah. Thayyib ya. Tapi kenapa bismillah ini kata Rasulullah SAW kalau ada amal tidak diawali dengan bismillah maka pahalanya terputus, itu karena di dalam kata bismillah ini menurut Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran ada kalimatun mustatirun, ada kalimat atau ada potong kata yang tersembunyi di belakangnya. Yaitu ada kata-kata niki loh. Kata yang tidak tersebutkan tapi menjadi satu paket makna. Kata yang tersembunyi, kata yang tidak tersebut secara zahir tapi tersebut dalam satu makna. Ketika kita nyebut bismillah itu ternyata di depannya ada kalimatun mustatirun namanya, ada kalimat yang tersembunyikan tapi ikut satu paket, yaitu asta'inu biismillah. Apa asta'inu? Aku mohon pertolongan atas nama Allah atau dengan nama Allah. Berarti kalau kita mengucap bismillah, itu kita masrahkan urusan ini. Bismillah dengan nama Allah berarti, ya Allah kula nyuwun tulung pekerjaan ini.
Ya Allah kula nyuwun tulung amal ini. Berarti amalipun ingkang kula panjenengan kerjakan itu kita sandarkan kepada Allah gitu. Kenapa kalau tidak baca bismillah pahalanya terputus? Karena seakan-akan kalau enggak baca bismillah kula panjenengan guaya. Bahasa rodok penak sok iso, sok kuat, sok mampu. Itu kalau tidak baca bismillah. Karena justru dengan membaca bismillah kita mendapat pahala karena kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan itu kepada Allah. Seremeh nuwun sewu nggih, seremeh kata bismillah tapi sedahsyat ini maknanya. Ini loh syariat. Kalau kita harus menyebutkan lengkap astainu bismillah kedawan. Nggih toh? Tapi Allah Maha Indah, Allah Maha Adil, Allah Maha Baik. Sing kedawan niku diringkes, tapi ringkesane pun menyakup maknanya. Maka ketika kita membaca bismillah, panjenengan sak menika imut-imut. Kalau panjenengan berdiri bismillah, itu berarti kami mohon pertolongan dengan nama Allah dalam pekerjaan ini. Begitu. Maka mengucap bismillah. Apakah bismillahirrahmanirrahim atau bismillah tok? Boleh dua-duanya pun gampang, mboten usah direpotke. Ngoten nggih? Bismillah tok boleh, bismillahirrahmanirrahim lebih baik karena sempurna. Nah, cekap nggih, sampun muni niki nek mboten kula tutup mungkin muni sing nomor kalih. Hadirin Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, intinipun adalah mari kita nikmati dan kita jalani syariat ini dengan penuh pengagungan. Kita ini belum sempurna, leres nggih? Ibadahnya juga belum seberapa, maka poin ingkang kula aturaken jangan dikurangi dengan peremehan-peremehan kita, apalagi peremehannya kepada nilai dosa dan hal-hal yang bersifat pelanggaran, jangan. Maka mari kita agungkan syariat itu walaupun kita belum mampu melaksanakan, supaya dengan pengagungan itu Allah mudahkan. Dan ditambah kalau kita nyebut bismillah dengan penuh penghayatan pun, bismillah niku berarti wis to, percaya wae sing ngatur Gusti Allah. Wallahu taala alam bisawab. Jazakumullah khairan untuk semua perhatian. Nanti mohon ingatkan insyaallah kalau lanjut pertemuan yang akan datang ada tentang masalah siwak insyaallah. Kita bahas masalah siwak. Siwak niku ngeten iki lho Bapak Ibu. Kula pengen nunjukkan dulu sebelum besok kita bahas. Ada yang pernah pakai? Ada yang pernah pakai? Oke, ada yang pernah pakai. Ada yang ngapunten, ada yang merasa jijik? Ini siwak. Besok kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah tentang bab sifat. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.